Kalau misalnya Pendeta Yandi ini benci sama Pak David, yang rugi ini Pak David atau Pendeta Yandi? Pendeta Yandi yang rugi. Kenapa? Karena setiap kali lihat Pak David pemuka, saya punya hati yang tidak enak. Setiap kali orang ngomong Pak David pun kebaikan, saya punya hati yang tidak enak. Setiap kali Pak David bilang selum, saya punya hati yang tidak enak. Kalau saya sayang saya pun diri, saya harus berhenti membenci Pak David. Pertama Petrus pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata demikian. Saya akan baca buat kita semua. Hidup orang Kristen. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan yang kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Saudara-saudara, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Saudara-saudara, saya biasa mulai dari pertanyaan begini. 2 minggu itu cepat kok lama? 2 minggu cepat kok lama? Lama kok cepat? Cepat kok lama? Ada yang bilang cepat, ada yang bilang lama. Kalau saya mau tanya, kalau misalnya kita hanya pacaran 2 minggu, cepat kok lama? Cepat. Kalau misalnya kita tahan lapar 2 minggu, cepat kok lama? Lama. Jadi yang benar 2 minggu termasuk cepat kok lama? Pasti orang bilang tergantung. Alkitab itu tebal, saudara. Tapi kalau misalnya tiap hari kita baca 4 sampai 8 pasal, 4 sampai 8 pasal, baca terus. 4 bulan kita sudah baca, habis satu Alkitab. 4 bulan sudah baca Alkitab. Pertanyaannya sekarang adalah 4 bulan cepat kok lama? Lama kok cepat? Cepat kok lama? Separuh bilang lama, separuh bilang cepat. Jadi misalnya bagaimana? Kalau misalnya orang hidup hanya sampai umur 4 bulan, cepat kok lama? Cepat. Kalau misalnya kita perut sakit 4 bulan, cepat kok lama? Lama. Jadi yang benar 4 bulan itu cepat atau lama? Ya tergantung. Kalau ada cinta di situ, ada perhatian di situ, ada kasih sayang di situ, ada sukacita di situ. Wih, hari-hari hidup ini terasa terlalu cepat. Tetapi kalau ada iri hati, ada makan puji, ada tinggi hati, ada marah-marah, wih, hari-hari hidup ini terasa terlalu lama. Nah, saudara-saudara, karena itu, mestinya di setiap waktu itu kita isi dengan baik. Waktu kita sesungguhnya tidak lama. Lalu kalau kesudahan segala sesuatu, saya mau tanya kita, saudara boleh jawab ya, saudara. Kita yang kejar waktu atau waktu yang kejar kita? Menurut saudara kita yang kejar waktu atau waktu yang kejar kita? Separuh bilang waktu yang kejar kita. Pertanyaannya lah, nanti dapat? Separuh bilang tidak. Kita yang kejar waktu. Kita yang kejar waktu. Dapat? Tidak. Waktu yang kejar kita. Coba berdiri diam-diam. Kira-kira dia buat apa kita? Tidak juga, saudara. Lalu sesungguhnya apa yang terjadi? Sampai orang bisa punya pernyataan yang beda-beda ini, saudara. Saya mau kasih tahu saudara bahwa waktu itu tidak berubah. Dari dulu 1 menit itu 60 detik. 1 jam itu 60 menit. 1 hari itu 24 jam. Dari dulu tidak berubah. Dari dulu tidak berubah. Lalu kalau memang dia dari dulu tidak berubah, lalu kenapa pernyataan kita berbeda? Kita yang kejar waktu atau waktu yang kejar kita? Kenapa?
Karena kita kurang fokus. Karena kita tidak siap untuk menyelesaikan barang yang mestinya diselesaikan hari ini. Kita selalu bawa sampai kadang-kadang ini mahasiswa dong jam kerja dong tidak kerja. Banyak juga pegawai-pegawai yang waktu kerja dong tidak kerja. Nanti besok semua pemeriksaan baru ini malam dong kerja, ini dong lembur dong kerja semua. Sama kita dong paling sibuk sudah. Nah, saudara-saudara, jadi sebenarnya soal itu kita kurang fokus saja. Itulah yang hal dengan memang ada tuntutan kerja untuk harus tambah panjang dia waktu karena sering kali ada. Tapi bukan buang-buang waktu. Terus nanti sangat mepet baru kita rasa ini waktu kurang. Bagi yang paling pintar waktu hanya 24 jam. Bagi yang paling buruk waktu juga 24 jam. Bagi yang paling rajin waktu 24 jam. Bagi yang paling pemalas waktu juga 24 jam. Bagi yang paling kaya waktu 24 jam. Bagi yang paling pemalas paling miskin waktu juga 24 jam. Itu berarti soal bagaimana sekarang kita mau memaksimalkan ini waktu. Nah, saudara-saudara, lalu apa sesungguhnya? Karena kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat, dia kasih tahu, kuasai dirimu. Kuasai diri. Jaga. Waktu sudah dekat begini, mesti kuasai diri. Hati-hati supaya kita tidak salah. Orang kuasai diri itu ada orang yang tahu tujuan hidup ini mau pergi mana. Saya kasih contoh. Saudara keluar dari rumah, saudara mau ke satu tempat. Katakanlah kalau saya di sini, saya keluar dari rumah, saya mau pergi ke kantor gubernur. Waktu keluar sampai di luar itu ada tawaran belok kiri atau belok kanan. Saya memilih mungkin belok kanan. Terus sampai di situ ada teman bisa ajak tunggu sebentar, belok ke sini, pergi ke sini. Ada hal yang mengganggu kita, menggoda kita di jalan. Orang yang kuasai diri itu, saudara, orang yang kuasai diri, dia akan tahu dia mau pergi mana. Sehingga godaan-godaan itu tidak akan membawa dia untuk membatalkan apa yang menjadi tujuannya di situ. Nah, saudara-saudara, saya kira itu penting. Saya suka pakai contoh begini, saudara. Katakanlah saya dengan satu orang. Saya misalnya dengan Om David. Kami dua pegang senjata. Kami dua mau perang lawan musuh dari sana. Kami dua merayap dari satu kursi ke kursi yang lain. Musuh juga merayap dari sana, dari satu tempat ke tempat yang lain. Sambil persiapan kami mau berperang, tiba-tiba saya injak Om David pun sepatu. Kira-kira Om David marah atau tidak? Menurut saudara Om David marah atau tidak? Tidak marah. Kenapa? Karena kami lagi fokus kepada sesuatu yang penting. Kalau kita lagi fokus, tidak ada waktu untuk kita bertengkar. Tidak ada waktu untuk kita berkelahi. Lain hal dengan kalau kita tidak ada kerja apa-apa. Duduk-duduk saya begini, tiba-tiba saya angkat kaki, saya mau di Om David mau sepatu baru. Minimal dia akan bilang, lu kan ada mata kok? Lu tidak ada mata. Minimal lah begitu. Nah, kalau begitu, mestinya saudara-saudara kalau orang sibuk mengisi waktu-waktu dalam hidupnya, tidak ada waktu bagi dia untuk iri hati. Tidak ada waktu bagi dia untuk bertengkar. Tidak ada waktu bagi dia untuk tiap hari urusan-urusan yang tidak penting. Kenapa? Karena dia sementara tertuju ke depan. Karena itu kuasailah dirimu. Engkau mesti jadi tenang. Dalam kuasai diri itu orang menjadi tenang. Tenang itu bukan berarti memilih untuk tidak mau bohong. Ada orang yang kalau dia marah, dia memilih, dia tidak mau bohong, dia diam-diam sah. Kadang-kadang dia bisa terlalu marah, sudah diam-diam mulai blokir lagi. Jadi dia itu bukan jadi tenang. Jadi gelisah malah. Kuasai diri jadi tenang. Supaya apa? Supaya kamu dapat berdoa. Supaya kamu dapat berdoa itu, saudara, saya mengatakan begini. Kalau kita hubungkan kuasai diri jadi tenang supaya kamu dapat berdoa, maka sesungguhnya jangan berdoa kalau saudara sementara tidak tenang. Kalau mau datang di Tuhan, datanglah dalam penguasaan diri. Datang di situ. Sebab apa? Kalau kita tidak tenang berdoa ini, kita paksa Tuhan mesti ikut kita pun mau. Kadang-kadang kita akan berdoa begitu rupa supaya kehendak kita yang jadi dan bukan kehendak Tuhan. Kadang-kadang kita berdoa begitu rupa untuk menemukan apa yang kita mau dan bukan apa yang Tuhan mau. Nah, itu yang biasa jadi soal. Kita ini kan rindu supaya segala kebutuhan kita
itu segera terpenuhi. Kalau sedapat-dapatnya sewaktu kita berpikir dia sudah terpenuhi. Nah, itu yang kita pun soal sekarang. Kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Dan segala sesuatu ini sangat dekat. Kadang-kadang kami anak muda ini berpikir waktu kita mesti terlalu lama. Hati-hati di situ, karena waktu kita ini sudah dekat. Ini soal tadi ketika saya tanya 2 minggu itu cepat kok lama, 4 bulan itu cepat kok lama. Ini waktu cukup dekat. Berhati-hatilah saudara. Kadang-kadang kita pikir terlalu jauh. Saya punya sahabat satu bilang kepada saya, Pak Pendeta, kalau manusia hidup kira-kira 70 tahun, maka kalau dihitung setiap satu hari sama dengan 10 tahun, maka 70 tahun itu kira-kira hanya 7 hari. Hari Senin itu yang umur 0 sampai 10 tahun. Itu hari Senin. Itu dong tiap hari hanya lari-lari. Ini. Itu orang tidur kita yang pusing. Dong bola balik bisa kita pusing. Itu hari Senin. Itu kita pun anak-anak. Hari Selasa itu umur 11 sampai umur 20 tahun. Ini semula SMP dong. Mulai remaja. Ini upaya mencari jati dirinya tinggi betul. Itu dong agak menggemaskan juga, tapi lewat kadang-kadang mulai bau asam sedikit. Nah, hari Rabu itu umur 21 sampai 30. Ada saudara yang Rabu kok? Ada. Ingat Surabu. Hari Kamis itu umur 31 sampai 40. Ada yang suka Kamis di sini? Pasti ada nih. Kamis malam ini. Hati-hati. Suka Kamis. Hari Jumat. Saya jujur memang saya hari Jumat ini. Jumat malam malah. Hari Jumat itu umur 41 sampai umur 50. Ada yang Jumat juga bersama-sama dengan saya kok. Hati-hati Jumat. Hari Sabtu itu umur 51 sampai 60. Ada yang Sabtu, semalam Minggu. Hati-hati Hari Minggu itu umur 61 sampai umur 70. Ada yang hari Minggu? Ada. Saya tidak berani saya takut. Pak Pendeta. Lalu bagaimana yang umur 71 ke atas? Itu tiket sudah di tangan. Pesawat saya yang delay begitu. Tapi kalau saya omong tiket sudah di tangan. Yang hari Selasa dong jangan senyum dulu. Hari Rabu dong jangan senang dulu. Karena belum tentu semua yang hari Selasa Rabu bisa sampai hari Minggu. Belum tentu. Ada kemungkinan Jumat pagi. Kita ini kan tidak tahu kita hidup sampai kapan. Pak Pendeta saya ini hari Rabu Bapak, tapi muka kayak hari Sabtu. Tidak apa-apa juga. Kan hidup ini bukan soal muka. Hidup ini lebih kepada apa yang kita isi. Hidup karena hari. Dortia 2 minggu Sabtu kowe berarti 1 hari lebih duluan sembeta ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara-saudara. Hidup ini saya suka bilang begini saudara. Hidup ini hanya siara dari satu minyak ke minyak yang lain saja. Ini hari Senin ke bawah dong. Hari Senin itu minyak telon. Anak umur 0 sampai 5 tahun itu minyak telon. Itu menggemaskan itu. Kita kepingin cium amis minyak telon. Mulai hari Rabu sore ke atas sampai Jumat pagi, itu pakai minyak wangi. Parfum. Itu memang menggemaskan juga, tapi kadang-kadang kalau pakai yang murah dong dia bikin tercekek kita. Kalau juga Jumat kok mantap. Nah, saudara-saudara, itu kalau sudah pakai parfum, pakai minyak wangi itu bagaya betul-betul. Mentereng sekali. Mantap. Setelah minyak itu, nanti tiba-tiba mulai hari Jumat sore ke atas itu pakai minyak angin. Dari minyak telon, minyak wangi, minyak angin. Itu minyak nona mas dong. Itu orang tidak dingin juga dia pakai sal. Itu masuk rumah mesti pakai kaos kaki kok
Teh ini dingin datang, potong asam urat lagi, jantung lagi, kolesterol, apa lagi. Pokoknya macam-macam lah, kira-kira begitu. Itu yang minyak angin. Itu kalau batuk itu agak kayak film-film. Yang paling terakhir itu yang minyak daklonya sudah toh. Itu bukan spoit lah teh. Orang hanya poa-poa sebegini. Nah saudara-saudara, karena sadar bahwa kita pun kehidupan susah sangat dekat, ini kuasai dirimu. Jadilah tenang. Waktu kita tidak lama lagi, waktu kita sedikit saja. Kuasai diri, jadi tenang supaya kamu dapat berdoa. Setelah kasih tahu itu dia tambahkan. Woi saudara-saudara, tapi baiklah yang seorang mengasihi yang lain. Kenapa? Karena kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Wah, hati-hati bacain ayat. Hati-hati bacain ayat. Kasih menutupi banyak sekali dosa ini bukan berarti di sini seolah-olah dosa dengan kita melakukan kasih maka dosa itu jadi tertebus. Tidak. Kenapa? Karena bukan karena kita melakukan kasih lantas dosa kita tertebus. Bukan. Dia mau kasih tahu beberapa hal. Pertama, untuk penebusan dosa itu kasih terlalu besar di situ. Tuhan Yesus mau berkorban. Kalau bukan kasih, kita tidak dapat surga. Kalau bukan kasih. Nanti saudara menyanyi lanjutkan. Pokoknya saya antar saudara kau tahu itu lagu. Kalau bukan kasih. Atau kalau semakin banyak kita melakukan kasih. Semakin banyak kita melakukan kasih. Maka semakin sedikit waktu untuk kita melakukan dosa. Nah coba lihat kita hidup. Sudah sejauh mana? Karena semakin banyak yang kita buat dalam kasih, waktu kita semakin sedikit untuk melakukan dosa. Ini penting saudara-saudara. Kenapa Tuhan berkorban bagi kita? Tuhan mau kita isi waktu-waktu kita dengan hal yang berkenan. Ada banyak orang sombong dengan dia umur panjang. Kadang-kadang bercerita saja. Saya lihat-lihat ini ada banyak orang tua ketika disam-sama dan dia pun cucu dan dia pun cerita. Dia bilang, aduh, Mbak Ipung angkatan ini semua sudah selesai. Hanya tinggal baris. Mbak ini mantap. Kadang-kadang dia kumpul cucu dong dia cerita. Atau cucu Mbak cerita sedikit dulu. Opa cerita sedikit kok. Dia bercerita. Dia bilang begini. Dulu. Ketika zaman Jepang. Itu. Jepang datang itu. Opa pun kawan semua bangun lari habis. Tinggal opa sendiri yang tidak lari. Cucu dong Susena bilang, opa ini terlalu betul. Opa mantap. Opa kenapa opa pun kawan semua lari, tapi opa tidak lari. Dia bilang, anak mau lari karena kok pistol ada di sini mau lari bagaimana. Paling-paling kita pun cerita begitu. Dulu ketika opa berkelahi dengan orang itu 6 orang keroyok opa tapi hanya jari. Opa pun jari ini yang tagore sedikit saja. Opa hebat. Hanya jari kelingking yang tagore. Iya. Terus yang lain kaki tangan dong patah buang semua itu. Paling hanya begitu. Kita ini tidak ada kebanggaan lain, saudara. Jadi karena itu saudara-saudara, kuasailah dirimu jadi tenang, kamu dapat berdoa, tapi ingat lakukan kasih. Semakin banyak kesempatan untuk kita melakukan kasih, makin baik. Jangan terlalu banyak bermarah-marah. Jangan terlalu banyak iri hati dengan orang. Janganlah terlalu setiap hari dalam kita hidup ini hanya isi dengan kepahitan saja. Jangan. Hidup mesti optimis sedikit. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kalau kita pakai kalimat lain, itu bilang, buatlah seolah-olah besok itu sudah tidak ada. Di hari terakhir seperti ini, kita mau buat apa? Nah, saudara-saudara, kita lebih mengasihi diri kita atau lebih mengasihi orang lain?
pasti saudara bilang kita lebih mengasihi kita sendiri. Amin. Sebab kalau kita tidak bisa mengasihi kita sendiri, bagaimana kita bisa mengasihi orang lain? Kasihilah sesamamu manusia seperti yang kau mengasihi diri sendiri. Jadi kalau kita tidak mengasihi kita sendiri, bagaimana kita bisa mengasihi orang lain? Orang yang mengasihi dirinya, dia tidak mau terluka. Orang yang mengasihi dirinya, dia tidak mau hati sakit. Nah sekarang saya mau tanya. Kalau misalnya Pendeta Yandi ini benci sama Pak David. Yang rugi ini Pak David atau Pendeta Yandi? Pendeta Yandi yang rugi. Kenapa? Karena setiap kali lihat Pak David pun muka, saya punya hati yang tidak enak. Setiap kali orang ngomong Pak David pun kebaikan, saya punya hati yang tidak enak. Setiap kali Pak David bilang selum, saya punya hati yang tidak enak. Kalau saya sayang saya pun diri, saya harus berhenti membenci Pak David. Kan begitu, itu kasih. Saudara, ada orang yang saudara tidak suka kok. Ada yang saudara tidak suka. Saudara kalau tidak suka dia, saudara tidak mau mengampuni dia, saudara tidak melepaskan. Setiap kali ketemu dia, saudara rasa ke listrik padam kok asedo mati semua. Panas dalam. Segala macam. Karena itu, hendaklah yang seorang mengasihi yang lain. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Jadi kalau ada orang datang kok di rumah, jangan bersungut-sungut. Kau ini waktu kita lihat sedikit ini, dalam perjalanan tinggal sedikit, mari kita sama-sama sudah. Jangan lagi kita pitaru dan kemudian kita bersungut-sungut. Ada orang, dia terima orang ini, dia omong baik-baik. Tapi nanti baru dia omong, dia bilang, aduh saya ini terlalu setengah kuais. Kita pun tamu. Saya sering dengar itu, saudara. Kalau kadang-kadang kita ajak jemaat dong ini untuk satu kegiatan, untuk satu ibadah gereja. Ada yang mau tidak datang atau apa tuh. Kadang-kadang, ya amin. Jadi mestinya kita mensyukur ya Pak Fernando Tumiwa. Nah, saya mengatakan, kadang-kadang saya dengar begini. Kenapa tidak datang? Aduh Pak Pendeta ini tamu di rumah ini Bapak tamu. Jadi waktu dia terima dia tidak bersungut-sungut. Tapi nanti kalau dia mau pakai tamu sebagai alasan, aduh habis tamu di rumah. Padahal bukan 1 kali 24 jam dia urus tamu. Kok itu tamu macam apa yang harus orang urus dari pagi sampai malam? Kan tidak juga. Tapi kita sering pakai itu sebagai alasan. Lebih jujur, saudara. Begitu, saudara-saudara. Bayangkan ya kalau kita lapar. Kita lapar, kita pergi mau makan. Kita lihat makanan enak-enak ini. Terus basa-basi kita begini. Aduh, makanan kepo enak. Siapa yang masak ini? Terus dia bilang begini, itu mama yang kau tidak suka itu. Wah, itu langsung nafsu makan hilang memang. Karena itu saudara-saudara, mestinya bukan saja melakukan kasih, tapi lakukan sesuatu dan tidak bersungut-sungut. Kalau tidak nanti kita kehilangan garam dalam kita hidup. Garam yang saya maksudkan, kehilangan rasa, kehilangan makna. Layanilah seorang akan yang lain. Layanilah. Layanilah dengan baik seorang akan yang lain. Kan kita dipanggil untuk itu. Kalau kita melakukan pelayanan, mestinya layanilah dengan baik seorang akan yang lain. Sesuai dengan karunia-karunia yang diperoleh oleh tiap-tiap orang. Nah, kepada kita ini kan Tuhan suka kasih karunia-karunia. Tolong pakai itu karunia. Pakai itu karunia. Kadang-kadang Tuhan kasih kita karunia, kita simpan diam-diam. Ada orang yang tidak, Tuhan misalnya kasih karunia menyanyi. Dia tahu menyanyi, tapi waktu sebelum COVID itu dia tidak mau menyanyi. Kadang-kadang pendeta tanya, ada pun suara vokal grup? Don del Babentir. Tapi kalau kasih tahu bahwa gubernur Nusa Tenggara Timur dan ketua majelis sinode Gemit akan beribadah bersama-sama di kita pun gereja. Woi, itu solo Judia, vokal grup Judia, paduan suara Judia, terima tamu Judia, kata sambutan Judia, semua di dia habis.
Ini karunia apa namanya? Ini karunia makam puji, ini dia pun namanya. Jangan begitu, saudara-saudara. Jadi, layanilah seorang akan yang lain dengan karunia yang Tuhan sudah berikan. Tiap-tiap orang itu pun karunia. Sekali lagi saya ingin kasih tahu, saudara sudah tahu, saya ingatkan kembali. Karunia kita itu terbagi dua. Ada karunia-karunia motivasi, seperti mengajar, berkhotbah, menyanyi. Ada karunia-karunia manifestasi, bisa bicara dalam bahasa roh, tunjuk begini, lampu menyala, atau apalah kira-kira yang tanda-tanda heran. Tidak ada di antara dua ini satu lebih tinggi yang lain dari dua karunia ini. Dua-dua itu sama di hadapan Tuhan. Dipakai untuk apa? Pembangunan jemaat. Seperti apa? Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Ada orang cerewet, tapi dia bukan firman Allah. Dia pun firman sendirian dia kasih keluar. Kadang-kadang kita omong firman Tuhan ini, kita pun mulut mati. Tapi kalau omong orang, omong tetangga, aduh itu kita pun lidah ini kayak lumbu sekali. Iya. Ini yang jadi masalah sudah ini buat kita toh, saudara-saudara. Ingat. Kalau ada yang berbicara, baiklah yang berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Ingat, hari Jumat. Jumat ini. Jadi lihat kau sampaikan baik-baik, sudah. Kita ini orang kasih kita pulsa 5.000, kita pun bangga, senang, muat di media sosial. Terima kasih Kak, pulsa sudah masuk nih. Besok lah ya, itu pulsa 5.000 sah. Tapi Tuhan Yesus mati bagi kita dengan harga yang sangat mahal ini. Kita sangat sulit untuk kasih tahu orang. Bahkan kita cenderung seorang yang ini tugas-tugas dari ini pendeta penatua diaken. Atau orang-orang yang bekerja. Mari ini menjadi tanggung jawab kita semua, saudara-saudara. Nah, jika ada orang yang melayani, baiklah melakukan yang kekuatan yang dianugerahkan Tuhan. Jadi kalau Tuhan mau pakai kita, dia berikan kepada kita kekuatan, dan kita realistis dengan itu. Kalau saudara ingin menjangkau orang lain, lebih banyak orang lain, maka saudara mesti menjangkau diri sendiri. Mesti jaga itu sehat, mesti jaga itu baik-baik, baru pergi kepada orang lain. Saya sakit 2 tahun lalu, mati. Karena saya dekat dengan lebih dari 5.000 kelompok persekutuan doa yang ada di Gemit. Hampir sama-sama. Datang 1-2 WL, datang lihat saya. Saya bilang dong, hai kamu ini, berhenti menyanyi kamu punya. Bagaimana khotbah mengolok-olok. Firman Tuhan itu, jangan kita pakai untuk kesempatan. Untuk omong orang sesuka kita buati. Kan firman Tuhan ada di pemau sendiri. Bukan kita pemau. Kadang-kadang kita pakai firman Tuhan ini kesempatan untuk kita omong dan menolok-olok orang. Jadi antara menegur kesalahan dan mengolok-olok orang itu tidak bisa lagi kita bedakan. Mempermalukan dia. Firman Tuhan ini kadang-kadang kita bilang mari kita buka biar iblis dipermalukan. Padahal kita lagi permalukan orang. Yang kita sendiri sebenarnya tidak mau juga dipermalukan. Jadi firman Tuhan harus diletakkan pada tempatnya. Jangan bukan pada apa yang kita mau. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang memang yang terjadi, saudara-saudara, bahwa kita melayani tidak dengan kekuatan kita. Kita mau bikin lebih. Saya bilang kepada WL yang datang di saya, para pemimpin pujian, saya bilang, kamu berhenti menyanyi kampung lagu yang jangan lelah itu. Orang bilang, kok kenapa Bapak? Saya bilang, saya ini justru lelah, ini makanya tidur begini. Ini. Karena kita mesti jujur, Ada kekuatan yang Tuhan kasih buat kita. Tetapi kita butuh merawat kita pun keadaan. Kita pun butuh istirahat. Jangan tagal menyanyi, jangan lelah ini yang woi. Kita rasa seperti tidak ada lagi hari esok. In hari mau tuntas semua. Saudara-saudara, itu semua dilakukan supaya apa? Hanya satu. Supaya Allah dimuliakan. Menurut pembacaan ini.
Supaya Tuhan Allah dimuliakan. Jangan kita yang dimuliakan. Bawa orang datang kepada Tuhan. Jangan bawa orang datang kepada kita. Jangan bawa orang datang kepada gereja kita. Bawa orang datang kepada Tuhan. Sebab orang-orang yang fokus kepada gerejanya seringkali ketika orang dari gereja lain datang di situ, dia pakai kesempatan omong gereja sebelah pun. Jangan. Mari, kita tidak boleh dikuasai oleh iblis, kita tidak boleh dikuasai oleh hal-hal lain yang kemudian makin menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Ingat, sudah hari Jumat. Sedikit. Jaga diri baik-baik supaya kita tidak rusak. Ya, terima kasih banyak saudara-saudara untuk malam hari ini. Mohon maaf karena kita harus siaran 2 kali. Tadi sudah sempat putus, tapi puji Tuhan ketika kita mulai, teman-teman, saudara-saudara semua di berbagai daerah, berbagai tempat dengan setia ada dan siap terus mengikuti. Tuhan Yesus memberkati. Ingat, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasai diri.